Alright, ketemu lagi bersama Azam Jiga di Azam Jiga Channel. Semoga bermanfaat. Amin. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sejahtera. Semoga kita menjadi orang-orang yang hebat dan dihebatkan oleh yang maha hebat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya Azam di channelnya Azam Jiga Channel. Kehadiran dua orang yang sangat luar biasa pada hari ini. Seorang mastah, seorang suhu, seorang motivator, seorang guru besar saya pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga mungkin ada sebagian besar gitu ya yang mengenal beliau. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Bapak Aki Tony Dumalang, dan orang yang penuh dedikasi, yang penuh edukasi. Satu lagi yang hari ini di masa-masa pandemi ini agak-agak berjenggot dan berkumis, Om Alex Atba Digara. Oh, tepuk tangan dong. Oh, saya pernah minum, oh saya juga minum berarti ya. Oke, di masa-masa yang sangat luar biasa ini, di masa COVID-19. Saya tuh lagi kaul. Oh, kaul apa nih? Tidak akan cukur jenggot sampai COVID ini hilang. Kaulnya adalah tidak akan cukur jenggot selama COVID hilang. Kalau saya mungkin tidak akan cukur selama ada event. Oke, di masa-masa COVID ini banyak hal-hal yang sangat luar biasa dan terjadi yang sangat luar biasa. Kita akan berbincang-bincang dengan dua orang mastah kita pada hari ini. Salah satunya mungkin kebanyakan di masa-masa COVID ini banyak yang profesi yang bergerak di industri pariwisata gitu ya, yang bergerak di bidang kuliner. Banyaklah yang bergerak di bidang kuliner. Tapi dua orang yang sangat luar biasa ini memanfaatkan hal yang sangat luar biasa, yang mengenalkan kepada kita juga masalah bersepeda gitu, alat transportasi di masa pandemi ini. Memang sebelum pandemi juga telah melakukan olahraga bersepeda, tapi di masa-masa pandemi malah lebih intens pergerakannya seperti itu ya. Kalau kita berkaca mungkin nanti kita akan menjadi apa ke depannya, kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, kita siapa dulu yang mau ngobrol nih? Apa aja dulu ya? Nah, tergantung pertanyaannya. Oke. Macam bertanya kami menjawab. Oke, di masa pandemi. Anda menjual, kita Kita beli. Saya memang jualan bakso deh soalnya. Oh iya, betul. BMW. Apa nih BMW? Bismillahirrahmanirrahim. Awal pertama. Bakso. Mercon. Enak. Udah nyobain ya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oke, di masa-masa pandemi ini sangat luar biasa banget mengembangkan alat transportasi bersepeda ya. Menurut Bapak Aki dan Om Alex sendiri, manfaatnya apa sih di bersepeda itu sendiri gitu? Oke. Kalau kita mau cara berpikirnya sebetulnya alasannya itu logis ya. Bahwa bersepeda itu satu menyehatkan. Sepeda itu, walaupun kenyataannya di negeri kita ketersediaan jalan, ketersediaan aturan, kemudian lingkungan yang belum memahami bahwa bersepeda itu sehat, bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga lingkungan. Karena di negeri sana, karena contohnya misalnya di Belanda ya. Belanda itu satu keluarga misalnya isi 5 orang, sepedanya bisa lebih dari 5. Oh, lebih dari 5. Walaupun punya mobil. Yap. Tapi kalau di kita isi satu rumah 5 orang, motornya 5. Tidak ada satu sepeda pun. Iya, jadi Plus mobil. Ya. Jadi budayanya itu udah
logis ya, logis. Jadi bahwa kita memang mau sehat tapi lingkungan juga harus. Kalau yang positifnya lagi bahwa secara emosional bersepeda itu membuat orang sehat secara emosional dalam pengertian bahwa perasaannya itu ketika badan sehat, bugar dan waras, artian bahwa cara berpikirnya juga akan logis, melihatnya pandemik itu bukan sesuatu yang menutup semua aktivitas. Terus yang keduanya memunculkan intuisi kita untuk melihat ke depan pandemik itu apa yang harus kita bisa kembangkan dari sisi profesi atau katakanlah bisa jadi kelebihan. Ada teman-teman yang kemudian tidak biasa dagang kemudian jadi dagang, yang tidak biasa warung kemudian warung, lantas yang tidak yang jaringannya banyak hanya biasanya dilakukan hanya berhubungan dengan profesi setelah dikembangkan. Jadi kegiatan olahraga itu juga sebetulnya mengundang secara emosional, secara pikirannya positif, sehingga memunculkan ide setiap hari karena dia akan lebih banyak juga bisa ngamatin lingkungan. Terus yang contoh yang lain selain sehat, bugar, tapi juga terhadap diri kita juga punya kontrol. Kontrol apa? Saya umur sekitaran kepala 6. Wow, kepala 6 ya. Sementara Alek kepala 4. Jadi berdua ini sebetulnya punya kontrol untuk saling backup, mengingatkan bahwa pace atau kecepatan atau kekuatan jantung juga berbeda-beda kayak gitu. Nah, ini sebuah kolaborasi bahwa yang muda sama yang sepuh itu melihat kontrol kesehatan, kontrol keselamatan, cari jalur yang kemudian tidak terlalu ramai. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah bahwa kita sebetulnya diajarkan untuk kontrol mengambil keputusan. Apa keputusannya? Keputusan misalnya mindahin gigi, kapan mindahin gigi, kayak gitu ya. Terus ketika jalan rata saya harus ngapain, atur pernapasan, jantung dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah belajar tentang diri kita sendiri. Yap. Kalau misalnya orang-orang yang bilang bahwa kok masih kuat, sebetulnya bukan kuat, Ya. tapi ada informasi mengenai apa, bahwa cara bersepeda yang benar itu kayak apa, sepedanya harus kayak apa, bukan sepeda itu harus mahal. Ya sebagai informasi aja sepeda itu ada yang sampai 60-80 juta. Wow. Sama dengan harga mobil second lah ya. Nah, Harga rumah juga. Harga rumah juga. 110 juta. ada yang sampai 200 juta juga. Tapi ngelihatnya kayak begini, ngelihatnya. Ternyata ketika saya belajar soal sepeda, bahwa saya tidak begitu suka dengan sepeda-sepeda yang mahal. Satu karena nggak mampu. Tapi ternyata ada informasinya, bahwa ada informasinya kayak gini. Ketika tahu diri kita tentang kesehatan, tentang badan kita dan kemampuan kita, ternyata setiap kita bekerja harus pakai alat bantu. Yap. Ya. Nah, alat bantu itu kan sebetulnya harus memudahkan, ya, memberikan keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah apa? Ketika teknologi itu makin tinggi dan sebetulnya itu membantu kita lebih sehat, lebih terjaga lagi keselamatan. Ya. Dan ternyata lagi apa? Bahwa kita diajarkan bahwa bersepeda mahal kalau kita nggak tahu manfaat dan keuntungan. Kalau kita punya sepeda yang murah juga, tapi kemudian dia bisa tahu manfaatnya bisa. Ya. Nah, yang berikutnya lagi kita belajar juga bagaimana proses kita terhadap informasi itu memahami bahwa kan ada misalnya ada teknologi jamnya macam-macam ya, jam Xiaomi, Mi Fit, ada yang lain-lain kayak gitu. Itu juga ada ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran itu juga menjadi
menjadi sebuah informasi bahwa jantung kamu sekian denyutnya, ini ada yang lebih dari seharusnya standarnya. Termasuk diantaranya kalau denyut nadinya kita setting umuran saya itu harus sampai 135, ketika kemudian melewati yang tangan teknologi ini kemudian memberikan info bahwa ininya bip 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 kayak gitu, aja harus kita pelan berhenti kemudian mengingatkan dia stop. Nah, yang lainnya lagi sebetulnya menurunkan diri kita untuk bisa lebih kreatif. Apa yang kreatifnya? Karena teknologi sepeda bukan harus satu merek, bisa dicampur, ya. Bisa dicampur. Frame biasanya kalau sepeda frame yang paling mahal, ya. Frame yang mahal, yang berikutnya bisa kita ngambil, bisa gear setnya itu bisa yang, ya. Jadi sebetulnya kalau saya melihatnya sih bahwa transportasi sepeda harapannya setelah pandemik ini akan terus. Tapi saya juga nggak tahu kalau lingkungan di transportasi memberikan kapasitasnya menjadi bebas seperti dulu. Tapi banyak orang mengatakan bahwa pandemi ini akan lama. Nah, kalau lama kayak begini, tadi saya udah ngeliat tuh ada orang baru belanja sepeda. Tetangganya Wajam itu yang belanja sepeda. Pertanyaan berikutnya adalah, mereka efektif nggak pakai ya sebagai alat transportasi, terus juga sebagai alat kesehatan, sebagai alat mengembangkan diri dalam sisi kesehatan, mengembangkan diri dalam sisi kontrol emosi, gitu ya. Kemudian mengembangkan diri terhadap kemampuan mengambil keputusan, belajar merencanakan sebuah perjalanan, tidak dengan sepeda yang biasa, misalnya katanya road bike, kemudian dipakai touring, yang belum biasa terlatih, kemudian jalan jauh, karena banyak kasus-kasus yang kemudian banyak yang meninggal. Jadi kalau saya melihatnya sih banyak manfaatnya buat pribadi. Malah kalau dibilang di program-program dulu tahun 95-an itu saya sudah bersepedaan tuh, hobinya sepeda cross country. Terus yang keduanya lagi bahwa produk-produk pengembangan karakter, building, lantas training corporate itu pakai sepeda. Ya, ya. Terus gimana ceritanya dengan implementasi yang lain? Saya pernah juga menggunakan sebagai media latihannya para atlet nasional Haru Jeram Ya. kebetulan itu juga pakai sepeda. Cuman informasi, fakta, kemudian secara global kita belajar bahwa sepedaan buat atlet-atlet itu tidak boleh ke off-road, ya, karena kita harus jaga soal kecelakaan. Ya, kalau atlet kan nggak boleh. Terus gimana dengan program-program yang kemudian di masyarakat, sebetulnya banyak yang kita bisa gali. Hanya saya sih khawatirnya adalah soal lingkungan aja, karena lingkungan tidak memberikan hak jalan, hak jalan buat para sepeda. Kebanyakan ya. Tapi ada lah kalau di kota-kota jalur-jalur sepeda ada lah ya. Ya, Nggak efektif ya, tapi. nggak efektif juga karena itu juga dilewati oleh pejalan kaki. Oh iya. Jadi kalau Kalau dipakai parkir mobil, nah, bukan berarti di luar negeri juga tidak ada pelanggaran, Iya. ada, cuman kecil banget. Kecil. Jadi kesadarannya udah gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, itu beberapa yang sampaikan manfaat untuk sepeda, salah satunya adalah ya tadi untuk menjaga kesehatan kita lah. Dan kita juga dua minggu ke belakang kita sudah melihat Om Alek melakukan sebuah ekspedisi sangat jauh ya, hampir berapa ratus kilo. Nanti dia akan bercerita dan tips-tipsnya untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh dalam bersepeda mengelilingi Jawa Barat kalau saya. Oke Om Alek, gimana? Dan mungkin ada tips-tips untuk membangun itu dan sudah bersepeda sejak kapan sebetulnya gitu ya? sebetulnya saya bersepeda dari SD. Oh sama sih ya. Dari SD. Cuma Terus sekolah SMP, sekolah naik sepeda.
Dulu tuh sekolah saya tuh di Kebon Kelapa ya, kalau di Bandung di Kebon Kelapa. Setiap Sabtu tuh saya punya agenda sama temen, ngebonceng temen tuh rumahnya di Dago Bengkok. Itu ngebonceng pakai sepeda BMX gitu. Iya. Itu lumayan tuh. Dan dulu zaman SMP itu sama teman-teman ada temen juga yang naik BMX, dan itu tantangannya satu, sepedahan sampai Lembang. Oh. Jadi kalau udah sampai Lembang udah sebut boga lakon lah istilahnya. Ini berlanjut juga ketika kemudian saya kuliah tuh saya sempat nggak pakai sepeda lagi karena memang udah nggak punya sepeda ya. Ketika ngeliat adik tingkat saya naik sepeda, saya teringat lagi bahwa saya dulu memang senang naik sepeda gitu. Akhirnya kemudian saya jarang pakai motor saya dan lebih banyak pakai sepeda paman saya waktu kuliah itu, dari Kopo ke Setiabudi Ledeng. Dan dulu kita akhirnya berturut-turut banyak teman juga yang kemudian ikut bersepeda. Akhirnya kita punya satu kelompok bersepeda, nggak banyak sih, cuma 7 orang waktu itu. Itu namanya kelompok Bugalakon. Bugalakon. Masih pakai nama waktu SMP, Bugalakon. Jadi emang apa ya, sepedaan itu saya pikir setiap orang tuh pasti senang bersepeda. Karena ketika bersepeda orang punya apa ya, ada semacam perasaan rileks, santai, senang, tidak terpaksa, tidak sebagainya. Jadi ketika kemudian Bentar, saya cut dulu bentar.